Yo, what's up guys? Welcome to Daily Review. Balik lagi bareng Ryan BCU. Yeay. Jadi, karena kalian kemarin di video sebelumnya banyak yang suka dengan obrolan kita, kenapa kita nggak review lagi bareng gitu. Sekarang kita baru aja kelar nonton Karate Kid Legends. Ini Karate Kid terbaru dan ini franchise gede, gue tahu, dan makanya gue penasaran. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu sinopsisnya, ini bercerita tentang karakter Li Fong. Ini tiba-tiba dari China ya. Dia dari Beijing Ya. pindah ke New York. Pindah ke New York, ya kayak template biasa lah kayak Karate Kid di sini. Akhirnya dia dapet teman baru, tiba-tiba ada cewek ini mantan pacarnya gitu, tiba-tiba marah sama si Li Fong ini. Ya kayak di Karate Kid yang pertama sampai ke versi yang terbaru pun kayak gitu ya. Cara cerita menurut gue kayak yang udah lu bilang tadi, itu template. Iya benar. Terlalu template. Tapi gue suka. Maksudnya gini, positive things-nya adalah gue ngeliat ini ada sesuatu yang baru, karakternya baru, actionnya juga oke, terus karakter utamanya juga looks-nya juga oke, terus love story-nya juga oke, komedinya juga oke, ada fan service juga buat kalian yang mungkin ngikutin Karate Kid atau The Karate Kid. Tapi masih template kayak yang tadi si Nopri bilang template tuh. Ya. Iya. Kayaknya template itu penyakitnya Karate Kid nggak sih? Bukan penyakit ya? Apa emang namanya juga template, jadi tapi ya pasti begitu gitu. Dan ya template-nya kita juga bisa lihat nanti apakah ini is a good thing atau bad thing. Kalau menurut gua template-nya di sini menurut gua untuk penggemar dari Karate Kid, gua bukan orang yang nonton banget Karate Kid ya, tapi setidaknya tahu ceritanya. Menurut gua kalau dibikin berulang kali dan template-nya selalu kayak gitu, jadi kayak ini bosen. Untuk penonton baru mungkin kalau dia nyari yang generasi-generasi yang sekarang, Gen Alpha mungkin gitu. Menurut gue cukup bagus. Dan ini kayak apalagi dari awal tuh fresh banget, kayak nunjukin kota New York, dia pindah. Ini benar-benar khusus untuk penonton baru menurut gue. Kalau untuk penonton lama yang udah nonton Karate Kid, apalagi yang suka sama yang versi Jaden Smith itu The Karate Kid, ini enggak. Menurut gue ini harusnya bisa lebih gitu. Karena durasi itu 1 jam 30 menitan gitu ya. Oh iya. Harusnya bisa panjang 2 jam gitu, konfliknya lebih gede lagi. Itu menurut gue template di sini justru jadi basi. Kalau buat template ya memang untuk yang ada di sini di awal sampai awal sampai pertengahan itu memang udah kelihatan emang template, tapi agak beda nih, agak fresh. Itu mungkin karena ada tambahan cerita. Di sini kan si Lee-nya tuh malah ngajarin bapak ceweknya buat itu beda ya. Tinju, gitu itu kan. Yang beda guys, itu beda. Nah, itu beda tuh. Agak fresh tuh. Terus ada juga cerita-ceritanya dia pribadi, trauma dan lain-lain. Cuman setengah ke akhir itu ya babak 3 itu udah mulai berasa ya template-nya. Ya udah, kita udah tahu endingnya bakal kayak gimana. Bahkan kita bisa nebak yang di jurus akhir itu ya. Iya. Ini pasti kayak gini nih, pasti kayak gini. Udah sampai ketebak kayak pasti jurus andalannya ini bakal dipakai buat mengalahkan si musuhnya. Bahkan sampai detiknya lu aja sadar kan, ini pasti kayak gini. Woi, pas gua lihat beneran, beneran kayak gitu. Emang gitu. Dan akhirnya udah musuhnya kalah dan udah mereka hidup happily ever after. Udah gitu dong. Dan gue kaget pas selesai tuh ada kayak bola bumi kayak tulisan Karate Kid. Selesai udah. Ternyata ada lagi kayak. Dan cuma tambahan yang fan service yang nggak tahu sih menurut gua terlalu kemakan ya. Ada atau enggak pun sebenarnya nggak masalah ya itu ya. Udah yang adegan yang menurut gua harus lebih bagus yang terakhir itu setelah mereka berantem, ternyata pelatih yang si villain utamanya harusnya ada trik mungkin nyerang secara pribadi ke markas. Harusnya lebih panjang lagi ke sana loh menurut gue. Akhirnya diselesain secara jalanan. Harusnya kayak gitu. Tapi ya gimana ya? Gue nggak tahu ya teman-teman yang benar-benar kayak ikut jadi nerdnya si Karate Kid. Apakah template ini bagus apa enggak? Karena kalau menurut gue enggak. Kalau menurut gue Karate Kid kayaknya nggak ada nerdnya. Enggak ya? Nggak ada. Gini, kalau yang gue lihat Karate Kid ini impact dari film Karate Kid yang dulu nih, yang tahun 78 ya? 84 ya, sekitar segitu. Itu impact-nya tuh lebih ke culture Amerika, itu kangen sama kungfu dan juga martial art. Jadi kalau beda sama mungkin kita yang kayak ceritanya harus gini. Kalau mereka tuh film action dan kungfu dan gitu-gitu, itu tuh kayak something yang kayak kita nonton dulu film Jackie Chan. Iya. Ceritanya kita nggak peduli, bener kan? Kita nggak peduli ceritanya, kita cuma mau lihat actionnya, berantemnya. Nah, impactnya Karate Kid buat culture Amerika adalah yaitu, dimana kayak jadi setelah nonton Karate Kid itu jadi pengen berantem, jadi kayak show. Iya, kayak gitu. Tapi kalau cerita kungfu kan ya, kalau kita ngelihat sejarah perfilman ya dari zamannya Bruce Lee, ya,
terus Jet Li itu Jadi juga masuk ke Amerika gitu ya. iya yang martial art itu masuk ke Amerika, orang nggak peduli sama ceritanya, dan ceritanya juga template nggak sih dulu juga. Bener-bener. Orang lebih suka ke martial art-nya ya. Iya, lebih suka kayak, oh iya gue jadi pengennya gini. Ya mungkin, tapi kayaknya nggak bakal ada yang nerd yang sama ngikutin seorang American nerd sama Star Wars. Kalau nggak ada nerd, kenapa sampai sekarang tetap dibikin ya masalahnya ya? Apa? Ya karena fun Tetep to watch laris sih. aja. Lu nonton Cobra Kai nggak? Nonton tapi nggak ngikutin. Sempet nonton cuman di Gue juga awal-awal. sempat nonton awal-awal. Gue ngeliat film itu masih terlalu TV banget di tengah gempuran streaming yang udah kualitasnya tuh udah movie banget Teater gitu gitu ya. ya, tapi di situ banyak yang menonton karena ya karena ceritanya mereka tuh pengen tahu kayak, wah ini dia ngelawan ini gimana ya, dia ngelawan itu gimana ya, udah persiapan gini-gini gitu. From zero to hero. Nah, template-nya itu juga dipakai di sini. Template-template from zero to hero. Jadi orang yang misalnya kayak suka Cobra Kai pasti suka ini nggak sih? Apa? Pasti. Nah, sekarang gue pengen bahas yang elemen nostalgia di sini, kayak fan service lah kalau kita bilang gitu ya. Menurut lu kayak kedatangan karakter lama sebelumnya kayak Daniel LaRusso, buat teman-teman yang ngikutin Karate Kid yang pertama, di sini udah jelas ya, di trailer ada Daniel LaRusso, ada tiba-tiba muncul. Bahkan Sensei Miyagi di sini disebutin lagi. Terus juga ada beberapa elemen Cobra Kai di akhir, gue nggak mau terlalu spoiler. Nah, menurut lu dari elemen-elemen surprise ini, apakah gue ibaratnya lu memposisikan lu itu kayak fans Karate Kid lah gitu? Apa lu bakal jingkrak gitu kira-kira pas Enggak. ada surprise ini? Enggak. Gua cari dulu yang ada terakhir tuh si William Zabka, kan dia jadi Johnny Lawrence. Ya, itu musuhnya si Daniel LaRusso di film pertama kan. Iya benar. Ya akhirnya jadi temenan di sini. Fan service kalau gua enggak, karena ya gua bukan fan Yang ngikutin banget yang itu ngikutin enggak ya? banget. Cuma ya dibilang masih fresh karena ya bentukannya si siapa namanya Danielnya juga masih sama kayak yang di Cobra Kai. Iya Ya kan? Itu masih sama. Terus yang lain juga masih sama. Jackie Chan yang mungkin udah kelihatan agak tua. Gue lebih ke dibanding ke Danielnya, gue lebih Jackie Chan-nya. Iya. Udah lama nggak nonton film Jackie Chan. Nah, Iya lebih ke sih, kayak ya. gitu sih gue. Fan service-nya, wah anjir Jackie Chan. Tapi ya Jackie Chan cuma di sini cuma ya karena dia udah tua juga sih. Tapi Jadi meskipun ya, udah gitu tua, doang. kayak Jackie Chan tetap nyeremin nggak sih? Kayak harimau yang lelah, capek, duduk gitu. Jangan ganggu. Tapi tektokan antara Daniel LaRusso ke Sensei Han Jackie Chan ini menurut lu gimana? Tektokannya, Gue gak kurang soalnya. iya, gue juga ngerasain hal yang sama. Itu kayak nggak tahu apakah Jackie Chan sudah turun skill actingnya? Nggak juga. Nggak juga ya. Si Laura Masio actingnya turun? Kayaknya dia Kayaknya iya. gitu, kayaknya mukanya emang kayak gitu deh perasaan Iya. yang Daniel LaRusso actingnya gitu mulu perasaan mukanya ya. Tapi Hmm. menurut gue emang di sini tuh karena memang penulis skenario-nya memang agak kurang menurut gue gitu ya. Karena jadinya mereka actingnya jadi jelek, padahal potensi Jackie Chan tuh waduh itu pada gede banget, tapi gara-gara memang pengarah dialognya mungkin conversation itu kayak agak kurang gitu. Untuk elemen komedinya pun ada beberapa yang masuk di gua. Ada yang juga yang enggak. Malah kayak gini, yang jadi jokes itu yang nebak. Ini ntar jurusnya bakal jadi ini Iya, nih, iya, bakal bener. ngalahin Iya musuhnya lagi. di paling belakang. Pas kejadian kita ketawa, udah. Itu malah jadi komedi kan. Jadi menertawakan konsep mereka jadi Benar, kayak gitu. tawarkan konsep mereka jadinya. Nah, dari segi teknis deh sekarang sinematografi, jujur gue suka. Di awal kayak pas awal-awal dia di Beijing ya, apa di mana? Yang dia di kungfu itu kan yang latihan, gue suka. Ya itu Elemen-elemen keren. itu kayak berasa yang film-film yang Jaden Smith lagi balik itu berasa vibe Ya, itu. Berasa. benar. Tapi pas mereka udah pindah ke New York itu vibe-nya beda lagi. Beda Kayak- banget. Kayak berasa nonton ya film-film Spider-Man gitu kan sih? Iya, Spider-Man tuh yang Andrew Garfield tuh Iya, kayak gitu Andrew kan. Garfield, yang kayak gitu-gitu kayak nostalgia. Gue merasa elemen nostalgia di sana dan konsep modern dan juga pengambilan kayak framing media, kayak framing kameranya yang mulai dari pemilihan warna bajunya yang kebanyakan elemen merah, kayak ada orange. Gue suka. Nah, Gue suka di sini. Gue nggak suka ceritanya, tapi dari segi teknik pengambilan gambar gue suka banget. kalau gua teknik ya itu masih aman, sinematografi masih aman. Cuma ada satu tuh yang menurut gue ini act-nya juga karena dibikin buru-buru ya. Jadi kayak ada bagian kayak mereka tuh kayak kehabisan footage. Jadi lagi latihan gitu-gitu tiba-tiba footage kota New York cepet. Iya bener. Dan itu diulang lagi, latihan lagi, footage kota New York cepet. Dan kayak itu menurut gua nggak penting banget. Lo harusnya bisa diisi dengan cerita yang lain. Harus, makanya menurut gue durasinya kurang deh. Harusnya bisa 2 jam mungkin lebih deep. Apalagi hubungan antara
ibu, anak, Nah, terus juga antar ke paman kan si senior Han ini pamannya kayaknya iya ya, uncle-nya pamannya, uncle. pamannya kayak agak kurang dia tektokan tiba-tiba loncat sana kayak tiba-tiba kita udah di babak ketiga aja di akhir. Ya harusnya kayak traumanya yang si siapa Silly ini tuh bisa diperdalam lagi. Karena memang udah diliatin kan elemen flashbacknya itu harus kayak aduh ya, sayang banget. Diperdalam lagi hubungan sama emaknya tuh, emaknya traumanya kayak gimana, apa yang harus dia hadapi, terus dijelasin juga ke ceweknya, karena ceweknya tuh kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ya udah gitu, malah curhat sama bapaknya ceweknya. Padahal tadinya marahan ya, iya, marahan lama tuh mungkin semingguan. Iya. Nggak marah tiba-tiba pas muncul nganterin pizza dia senyum. Ya udah gitu doang gitu. Padahal bisa kayak gitu. Ya, maksudnya padahal kayak contoh ya bisa dijelasin gitu kan ke ceweknya juga, atau mungkin pas lagi dia cerita traumanya ceweknya overheard gitu ya, dengerin juga. Terus akhirnya ceweknya mungkin awal-awal emosi karena nggak nemenin, tapi dia akhirnya paham karena ya lu harus, dan akhirnya dia kayak ngasih tambahan encourage gitu. Lu harus bisa ngelahin trauma lu itu. Karena itu bukan salah lu. Bokap gue juga masuk ke rumah sakit, itu bukan salah lu. Jadi lu harus bisa. Sekarang lu harus face. Kalau kayak gitu kan enak gitu ya. Walaupun template ya, walaupun tetap aja berasa template juga. Tapi harusnya ada elemen itu ya supaya chemistry dapet. Karena memang jujur di sini chemistry antar karakter tuh kurang. Kayak sama si main villain siapa yang karakter yang pacarnya si Mia ini kayak kurang. Kok tiba-tiba kayak orang yang sengak aja nggak sih, yang kayak lu datang ke kampung gue kayak nyenggol kayak gitu aja. Iya, dan dia bully yang gitu doang aja gitu. Kayak bully-bully. Nggak tebel ininya loh, backstory-nya dia gak yang tebel, bikin dia tuh jadi kayak gitu. Dia cuma kayak diceritain, iya dia jadi beda gara-gara masuk ke gym itu. Terus di gym itu ternyata sama owner gymnya dikasih tahu kalau lu tuh di-train untuk nge-kill. Iya. Terus kayak dia langsung, oke. Apaan sih? Terus apa? Motifnya apa? Kasihlah tambahan motif. Menurut gue di sini tuh ceritanya terlalu fokus ke protagonis, nggak sih terlalu banyak. Sedangkan yang antagonis cuman si cowok ini aja. Padahal explore pelatihnya, kayak bisa mungkin pelatihnya nyuruh ini badan. Cuman gue ngingetin dia kayak kita ini bukan nyari poin, kita mau membunuh, kita kayak gitu doang. Harusnya bisa lebih explore lagi gimana hubungan antara pelatih yang protagonis sama antagonis tuh kayak mungkin berantem di belakang layar. Ini berantemnya gue kesel yang di tengah-tengah itu kayak itu apaan tadi ya? Kayak dia berantemnya yang ribut, yang di babak awal dia berantem yang di ring itu kan. Kayak berantem ribut kayak apaan? Esensinya apa tuh penjahat-penjahat di belakang mau nyerang dia, matahin kaki yang karakter utama gitu. Iya. Itu juga kayak apa sih, dan cuma terjadi gitu doang. Filler anjing gitu. Filler, dan udah gitu doang juga. Nggak ada yang gimana-gimana. Jadi cuman agak lucu dan gua ngerasa ada beberapa yang cuman scene-nya tuh terlalu up close. Oh iya ya. Ketika mereka berantem, khususnya pas lagi itu tuh kakinya juga gitu ya. Si Jackie Chan sama si Neil-nya yang waktu ngeproteksi Lee itu terlalu deket. Jadi nggak terlalu kelihatan kayak kaki apa gimana. Jadi tiba-tiba kayak kepala ke bawah, pantatnya yang diginiin. Iya, karena mungkin ngambil ruang sempit, padahal emang kayak kalau nonton The Raid mungkin bisa diluasin kan. Kayak bisa jauh. Iya, bisa kelihatan kayak dia ambil kuda-kuda kayak biar ketahuan anjir gurunya danger banget. Aduh. Benar-benar di sini sebenarnya ini bukan film yang jelek ya guys. Lagi-lagi menurut gue punya potensi gede banget sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi apa sih, kita percuma dengan karakter-karakter mungkin tokoh-tokoh yang aktingnya bagus tapi skenarionya ya gitu aja. Menurut gue kalau skenario ampas sih menurut gue. Tapi gue suka akting karakter utamanya. Ya, gue juga suka akting karakter utamanya. Bagus ya. Dia keren sih. Good looking juga. Good looking, ngegendong dan fresh. Gue gak pernah ngeliat aktor yang di mana-mana ya. Apakah dia ada kayak main film di mana-mana gitu enggak? Enggak. Kayaknya di Hollywood. Ya. Mungkin di Cina sana kali ya, di Tiongkok. Kesimpulannya kalau gua ya ini film yang walaupun template tetap bisa enjoyable karena kalau gue pribadi gue suka dari awal sampai pertengahan. Di akhir juga ya sebenarnya tetap suka juga. Cuman nggak tahu mungkin gue jadi ngerasa ya agak bosen karena ceritanya ketebak. Jadi kayak ya udah tinggal ngeliatin visualnya aja. Dan ketika pulang nggak dapat apa-apa rasanya. Gue lebih suka yang Jaden Smith. Karena yang Jaden Smith tuh lebih berasa trainingnya tuh benar-benar dari hero to zero berasa. Nah kalau gue sih kesimpulan di sini sebenarnya secara elemen kayak teknis udah pro lah orang-orang di balik ini kan. Tapi menurut gue dari segi cerita ini bafuk sih. Ini seharusnya parah, ini belum jadi. Jadi menurut gue harusnya lebih perpanjang lagi, lebih dalam lagi, kok tiba-tiba selesai aja tuh menurut gue apa gitu. Karena memang ini film terlalu mudah dilupakan. Jadi menurut gue ini bukan yang rekomendasi banget buat ditonton, tapi
lebih baik kalian nonton ya untuk membuktikan apa kita bener apa enggak gitu. Dan gue kayaknya ngasih skor 6/10 nih kayaknya. Ya. Gue mungkin karena awalnya gue suka ya, gue mungkin bisa kasih 6,5. 6,5 ya. Oke, mungkin itu guys, mungkin dari gambaran skor yang dikasih sama Rian BCU dan juga gue, bisa kalian nikmatin lah, bukan gambarin apakah rekomendasi apa enggak gitu. Oke, thank you guys buat teman-teman udah manteng ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, buat teman-teman belum subscribe, jangan lupa subscribe juga BCU. Jadi sampai jumpa di review-review selanjutnya.